sahabat-sahabat semua ya, asiknya ngejip dengan wisata di Sanggar Tani Medak Gunung Merapi. Ada 100 peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MCI dimanapun berada, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya sukses selalu. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada kesempatan ini ya, tanggal 8 Oktober 2023, Sanggar Tani Medak Gunung Merapi kedatangan rombongan tamu dari Kuningan, Jawa Barat, Lavatur Merapi sekaligus kunjungan ke industri jamur Sanggar Tani Medak Gunung Merapi. Mungkin yang pertama rumah Rosana Jowo. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah atau Bapak Kuwu ya. Pak siapa Pak? Bapak Kuwu, Pak Kuswadi, Bapak Ibu yang juga saya hormati. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini ya kita bisa berkumpul di tempat ini di Sanggar Tani Medak Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta. Untuk itu, atas nama pribadi dan keluarga, kami menyampaikan ucapan selamat datang di Sanggar Tani Medak Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena Bapak Ibu sekalian didampingi oleh Pak Lurah dan Pak Kuwu akhirnya bisa sampai di Sanggar Tani Medak Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta. Yang ketiga, saya harus menyampaikan permohonan maaf ya, barangkali informasi yang saya dapat dadaan ya beberapa hari kemarin ya, atau mungkin kemarin sore saya baru dapat informasi dari istri katanya ada kunjungan dari Lavatur Merapi ya, dan kebetulan yang hadir saat ini dari rombongan dari Kabupaten Kuningan ya, dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ya. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum ke lapangan karena situasinya saya nanya tadi ke panitia waktunya tidak terlalu panjang sehingga saya harus mohon maaf. Biasanya kalau ada kunjungan kita siapkan tempatnya, biasanya kita gelar tempat tikar ya, dan biasanya kita duduk nyantai gitu sembari ngobrol, diskusi dan sebagainya. Tapi karena situasinya waktunya pendek dan Bapak Ibu sekarang juga mau wisata ke Merapi ya, ke Lavatur, oleh karena itu nanti mungkin di sini tidak terlalu banyak waktunya, sehingga mohon maaf kalau Bapak Ibu sekalian kami hanya bisa menyambut dengan cara seperti ini karena sementara ya, nanti kita fokusnya mungkin di lokasi produksi. Ini hanya sebatas pengantar, kami selaku pengelola dari Sanggar Tani Medak Gunung Merapi ini hanya menyampaikan ucapan selamat datang pada Bapak Ibu sekalian, dan nanti selanjutnya kita sekilas menjelaskan tentang profil Sanggar Tani dan kemudian nanti kita lanjut ke lokasi budidaya di belakang. Begitu Pak Kuwu ya dan Bapak Ibu sekalian ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkait dengan jamur ya, tapi sebelum sampai ke jamur, tentang Sanggar Tani Medak Gunung Merapi. Sanggar Tani ini didirikan tahun 2000 ya, tahun 2015 Januari tahun 2000, meskipun
kita memulai usaha jamur dari tahun 1994 1995. Jadi perintisan kita dari awal itu tahun 1994 sampai 1995, kemudian bergulir ke sini. Kemudian tahun 2000 kita bikin Sanggar Tani Media Agro Merapi sebagai tempat untuk belajar bersama ya tentang agribisnis jamur gitu. Nah itulah awalnya kita Bapak Ibu sekalian. Dulu awal kita juga bertani ansih ya, kita bertani beli backlog Pak Mumu ya, beli backlog seperti ini. Mungkin di Kuningan sudah banyak ya, beli dari jamur tiram maupun jamur-jamur yang lain. Awalnya kita budidaya, fokus budidaya, tapi lambat laun kemudian kita membuat benih, kemudian kita budidaya, kemudian kita menampung jamur dari petani, kemudian kita memasarkan, dan juga hilirnya kita bikin olahan yang sifatnya tahan lama. Juga kita bikin olahan yang hilirnya itu ke rumah makan. Jadi kita juga hulu hilirnya dari mulai perbenihan sampai ke rumah makan gitu. Dan saat ini selain kita memitrakan ya pengembangan budidayanya melalui kerjasama kemitraan, kita juga budidaya sendiri. Ada di belakang, juga ada di lokasi yang lain. Tapi yang sekedar untuk sampel kita ada di belakang sini. Tapi kalau yang budidaya yang bumbung khususnya itu ada di tempat lain. Juga di tempat-tempat petani, karena kita kemitraan Pak Teguh ya. Jadi kita menjual benih atau memitrakan benih, nanti jamurnya kita langsung kembali. Kemudian perjalanan yang begitu panjang Bapak Ibu sekalian, dulu berawal dari kita jamur tidak paham, jamur tidak tahu, baik dari sisi budidaya maupun dari sisi pemanfaatan dari jamur ini ya. Tapi lambat laun ya akhirnya kita mengetahui dari pasar yang kita tidak ketahui, juga pernah kita sampai ekspor jamur juga, dan kita juga merencanakan ke depan kita tetap pengembangan jamur yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Saat ini Bapak Ibu sekalian, Sanggar Tani Media Agro Merapi selain membudidaya, kita juga memproduksi benih ya, baik F1, F2 maupun F3 dan backlog ya, dengan aneka jenis jamur. Ada jamur tiram, kuping, lingsi, shiitake, maitake, kepala kerang, jamur-jamur kompos seperti kancing, portabello, milky ya, di benihnya. Tapi untuk di pengembangannya kita baru akan melakukan pengembangan ya. Dan mohon maaf, memang ini masih agak kacau karena selama 6 bulan ini Bapak Ibu sekalian, saya tinggal tadi usaha tadi banding di Amerika. Jadi saya baru pulang Rabu kemarin, hari Senin apa Selasa kemarin ya, saya baru pulang. Jadi 6 bulan saya di Amerika, belajar di jamur di sana, jadi industri jamur di Amerika, kemudian belajar juga tentang buku-buku jamur yang ada di Amerika ya. Sehingga apa yang kita ingin pelajari, kemudian kita eksplor, dan nantinya akan kita share ke teman-teman pelaku usaha yang ada di Indonesia, termasuk mungkin Bapak Ibu sekalian dari Kabupaten Kuningan yang saat mungkin ingin sharing tentang budidaya jamur. Ya mari bersama-sama, kita tidak harus menunggu tidak harus nunggu istilahnya itu, tidak harus nunggu adanya program-program dari pemerintah ya. Karena jamur ini sebuah potensi yang cukup besar yang bisa dikembangkan. Ya udah, kita bergerak sendiri aja. Syukur nanti kalau pemerintah bisa membackup ya alhamdulillah. Kalaupun tidak ya kita harus berupaya pola pikir mandiri gitu. Apa yang bisa kita lakukan ya kita kembangkan untuk pemberdayaan masyarakat di lingkungan kita masing-masing. Nah, sekilas seperti itu Bapak Ibu sekalian, sudah pengantar. Nanti untuk teknisnya nanti kita bisa ke lokasi di belakang, tapi mohon maaf karena memang sejak COVID ya kita agak terhambat di banyak hal, terutama bahan baku Pak Kubu ya. Runtutannya itu ketika COVID kemarin biasanya kita stor jamur segar kuping kayak gini ke Bandung lewat Bandung Express itu kadang 5 kintal sampai 1 ton setiap hari kirim ya. Tapi sejak ada PSBB ya, pembatasan sosial itu bis nggak bisa jalan, akhirnya kita terhenti ya. Kemudian pasar terhenti saat itu ya, kemudian bahan baku juga terhenti karena ekspornya perkayuan ke luar negeri itu terhenti, penggergajian juga terhenti, serbu kayunya juga kita terhambat. Jadi runtutan
buku hilirnya itu ternyata panjang sampai sekarang Pak Bu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin melihat di belakang nanti, biasanya itu ada tumpuan serbuk kayu itu sampai mungkin 5 atau bahkan 10 truk PS itu. Tapi Bapak Ibu sekalian ke belakang, serbuknya kosong karena susah sekali. Tempat penggergajian juga tidak melakukan aktivitas penggergajian karena runtutannya ekspornya berhenti dan itu runtutannya ke bawah. Kita yang biasa menggunakan serbuk kayu akhirnya sudah berhenti. Tapi inilah sebuah tantangan ke depan. Mudah-mudahan semakin ke depan bisa menjadi apa ya, muncul kreasi-kreasi baru, inovasi baru, di mana kita nantinya tidak harus tergantung dengan apa istilahnya bahan baku yang ada. Jadi kita bisa mengimpor bahan baku apa yang bisa dikembangkan ya. Seperti hanya kemarin saya di industri jamur di Amerika itu, di sana ada 9 campuran yang mungkin malah tidak menggunakan serbuk kayu gitu. Nah mungkin ini yang nanti akan kita adopsi di sini, sehingga bahan baku lokal yang mungkin selain kayu bisa kita gunakan ya kita gunakan. Sehingga inilah yang nantinya mudah-mudahan nanti bisa kita serap ya, kita adopsi dan kemudian kita kaji ya, kita trial and error mana yang terbaik nanti kita kembangkan ke masyarakat petani jamur yang ada di Indonesia. Begitu Pak Lurah, Pak Bapak Ibu sekalian, barangkali sebelum ke lokasi ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan dari Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin Pak U mau menambahkan? Silakan. Mungkin sedikit dari ya, monggo silakan. Jadi yang pertama saya yang terima kasih ya, terutama masyarakat dari ya, ya kecamatan Cijerus ya dari sini iya. Kami ingin mengetahui ya nanti mungkin ada dari pembibitan sampai panen beberapa waktu dan dari jenis serbuk juga ya. Iya. Apakah serbuk dari itu satu macam jenis kayu apa bisa kayu campuran kan ada ya? Iya. Iya. Penggergajian bermacam-macam khusus ya, khusus apa? Baiklah Bapak Ibu sekalian ya, seperti Pak Bu ada beberapa permintaan yang insya Allah nanti sebagian kita jelaskan di lapangan jadi lebih nyambung, lebih nyambung. Cuman hanya mungkin satu hal yang saya tangkap tadi, bahan baku yang digunakan serbuk kayu itu apa saja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di jamur itu terbagi menjadi dua, dari aspek bahan baku. Jadi jamur itu tergolong jamur kompos sama jamur kayu. Kalau jamur kompos, semua jamur yang umumnya tumbuh di kompos-kompos seperti kompos jerami padi atau kompos-komposan yang lain ya, itu disebut dengan jamur kompos. Jamur kompos itu apa saja? Jamur kompos itu ada jamur perang, ada jamur kancing, portabilo, milky, inoki, ya itu jamur-jamur yang berbasis media kompos. Apakah jamur kompos tidak bisa ditumbuhkan dengan media kayu? Bisa, tetapi prosesnya lebih lama karena jamur kompos dia butuh waktu yang pendek, sehingga memang yang pas karena kalau di kita memang ada beberapa di kampung kita itu yang mencoba untuk ya saat ini, cuma terkendala dengan market. Ya, barang banyak, mandek gitu. Ya. Akhirnya kan suka. Ya, market mana aja. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya pengalaman saya dari awal budidaya sampai sekarang, market jamur itu relatif stabil naik Pak, sebetulnya ya. Semua jamur, baik tiram, kuping, sisi, tadi semua jamur, marketnya itu stabil naik. Termasuk harganya juga stabil naik. Saya mulai jamur kuping ini, dulu dari budidaya keringnya itu harga 6.000. Tahun 96 itu harga kering jamur kuping ini 6.000 per kilo. Sekarang di dekat petani kita ngambil nanti di belakang. Tadi malam saya baru ngambil jamur dari petani di Bantul ya, di belakang sana. Baru saya turunkan dari mobil.
itu kita membeli dari petani itu 75 sampai 80 kilo, 80 ribu per kilo kering ya. Sekarang dari mulai kita 6 ribu. Ini pun saya juga kemarin waktu saya di Amerika itu geleng-geleng melihat harga jamur kuping, jamurnya tidak sebaik jamur yang kita hasilkan di sini. Nanti bisa lihat di channel saya di Master Jamur Indonesia, ada saya ngevlog lihat jamur harga jamur di Amerika ya. Jamur kuping di sana per kilo berapa Bapak sekalian? Kalau dirupiahkan 1,5 juta per kilo. Itulah yang kemudian membuat saya tertarik untuk membuat jamur ini bisa terpasarkan ke sana. Kalau untuk misalkan kita di kampung kita di sana itu kita produksi ini kerjasama dengan sini misalkan sini sebagai penampungnya atau gimana, karena itu Pak kita kendala gitu ya. Jadi kalau ke pasar kan terbatas ya. Baik Pak, jadi kita sebagai pelaku usaha di sini dan kebetulan mungkin ibaratnya ada ini plasma ya, kita katakanlah bicara tingginya itu sebagai inti dan mitra-mitra kita sebagai plasma ya, itu kita melepas benih, kita membeli kembali hasilnya dari sini. Nah untuk dipotong untuk jarak sendiri pengaruh nggak Pak? Misalkan kita ambil benih dari sini, nanti dari sana dibawa ke sini, itu pengaruh nggak Pak? Ya, kita ambil simpelnya, biasanya ambil simpelnya itu kita misalnya benih kan kita netral, mau diambil mau diantar silahkan diambil ya, kita harganya harga di sini, kalau diantar nanti ada tambahan biaya. Termasuk misalnya di petani itu ada sudah panen mau dikirim sini atau kita ambil ke sana juga itu soal teknis ya, soal teknis. Biasanya kalau kalau nunggu mobil banyak nggak terburu ya, atau terburu-buru biasanya dikirim ke sini melalui paket atau apa, nanti kita pasarkan kembali, kita beli. Jadi bisa dikirim atau bisa kita pas bertemu. Spesialnya ya, baik, nanti ada yang menyelesaikan ada ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di tempat produksi ini saya ingin jelaskan sekilas ya tahapan dari produksi jamur. Jadi awal mula ketika kita mau budidaya jamur itu berawal dari serbuk kayu. Nah serbuk kayu itu biasanya kita datangkan taruh di sebelah ini yang dipakai untuk parkir mobil ya, di sini. Kemudian di ruang ini ya, nanti biasanya bergilir dari tumpuan itu, nanti semakin ke sini. Awal itu nanti begitu datang tumpuan nanti dikasih air. Jadi tujuan air seperti ini. Ini tujuannya untuk mengendapkan getah dan minyak. Nah, sehingga air nanti tujuannya untuk mengendapkan getah dan minyak dan otomatis sekaligus proses pengkomposan media. Jadi nggak bisa serbuk kayu masih baru terus diproses, nggak bisa kaku ya. Jadi itu harus dikomposkan dulu. Karena memang jamur ini tidak bisa mengurai ya ke media yang akan dia gunakan. Jadi harus kita urai dulu. Karena kita mengadopsi kalau di alam, biasanya di kayu yang sudah mati dan lapuk. Sehingga mau tidak mau ya kita harus proses itu. Maaf ya, agak aneh ya. Sudah. Kemudian kalau sudah prosesnya sudah jadi, sudah kompos ya, biasanya kita seminggu kena air 2 kali. Ya biasanya kita kompos, airnya meresap ke dalam, dia mengalir, nanti alirannya kayak aspal hitam gitu. Nah, nanti kita balik, kita geser ya, setelah kita geser nanti kita kasih air lagi. Kalau sudah kasih air, biasanya warnanya akan berubah agak coklat dari yang tadinya cerah gitu, nanti agak coklat. Kemudian nanti kita kotori air lagi, mengendap yang kedua, nanti kita pindah, sembari kita
peram di situ ya, kita biarkan dulu. Kemudian nanti kita ciri fisiknya warnanya sudah agak coklat. Kemudian yang kedua itu kita aroma. Kita aroma, nanti aromanya menyengat getah atau tidak. Kalau masih menyengat getah, jangan diproses dulu. Kemudian kalau sudah netral, kita uji kadar airnya. Kadar airnya itu kalau ini ya, kebetulan hari ini kita libur karena hari Minggu. Kita uji kadar airnya. Jadi kalau kita remet, kita apa bahasa Kuningan apa? Tandem, pokoknya di Jogja diremet, kekepan. Iya. Ya, diremet. Pokoknya diremet. Nanti kalau nggak keluar air, kemudian kalau nggak keluar air, berarti kadar air cukup. Tapi kalau diremet kemudian dilepas itu nggak menggumpal, berarti airnya kurang. Jadi kalau di prosentase itu sekitar kadar air mungkin berapa pH gitu ya, mungkin sekitar 6 atau 7 pH gitu ya. Wah. Itu jadi cirinya kalau simpel diremet, nggak keluar air, dilepas tidak ambiar, tidak lepas. Ya. Itu sudah cukupan untuk proses membuat benih. Nanti diproses, di packing, nanti kalau sudah di packing kemudian di press, tujuannya untuk padat gitu, kemudian kita open. Kita sekali masak, satu openan itu 4.000 Bapak Ibu sekalian, ini satu masakan. Jadi kalau sudah dimasak, kemudian kita di sini kita benih ya, di ruangan ini kita benih. Nanti tinggal tunggu perambatan miselium yang awalnya coklat nanti merambat putih gitu. Gitu. Kalau proses inkubasi biasanya kita benihnya di sini cuma begitu kita bongkar kemarin, hari ini kita benih, kemudian kita pindah ke ruang inkubasi itu 2 minggu. 2 minggu itu miselium separuh sudah berani kita kirim, tapi umumnya kita kirim sudah full miselium. Kadang di sini sudah tumbuh jamur, nanti bisa dilihat di belakang. Yang kemarin hari kita kirim kita kirim backlog jamurnya sudah tumbuh jamur. Jadi di petani nunggunya nggak lama, begitu sampai di lokasi disusun ya sudah nanti tumbuh jamur. Tapi ada juga yang menjual benihnya itu masih dalam bentuk coklat, petani nunggu sampai 1 bulan. Kalau di kita enggak, jadi kita kirim itu full miselium, biasanya begitu. Nah mungkin di sini ada pertanyaan, silakan, terutama yang sudah pelaku ya. Ini untuk ngepres. Ya. Kalau beli jamur tiram sama kupe rata-rata 2.200 sampai 2.500 per backlog. Udah ada bibit itu Saya Pak. tidak tahu kalau di Kuningan harganya berapa. Itu di sini ya, di sini ya. Harga di sini 2.200 sampai 2.500. Kemudian kita juga memproduksi benih, jadi F1, F2, F3 kita menjual juga. Maksudnya F1? F1 itu yang masih dalam tabung reaksi. Mungkin kalau di Jawa Barat namanya F0. Tapi kalau di kita F1, di Jogja F1. Jadi F1 itu dari jamur dikultur, nanti jadilah di media agar PGA itu benihnya itu namanya F1. Itu dipindah lagi dari F2 ke F3, dari F3 ke backlog yang sekarang ini. Ada ibu-ibu mau tanya, silakan. Jadi kalau yang udah siap sih yang F3. Backlog itu sudah F4 namanya. Ya. Jadi kalau benihnya itu di Harganya beda berarti Pak? Ya. Harganya beda kalau yang F1, F2. Beda, kalau F1 kita biasa jual 100.000 sampai 250.000. Harganya tergantung benih apa gitu. Tiram atau lisi atau sitake gitu. Kemudian nanti F2 ya kita biasa jual 70.000 per botol. Ya. Satu botol tuh bisa jadi. Kalau F3 kita jualnya di sini sekitar 7.000 sampai 10.000. Satu botol untuk 40 sampai 50 backlog. Satu botolnya. Kalau di sana bentuknya botol atau plastik benihnya? Botol juga ya, botol kaca atau botol kaca. Karena kalau di Jogja itu kalau bukan botol kaca nggak mau. Silakan. Ya, kalau di sini ada komposisi utama 3 Pak. Jadi serbuk kayu ya. Jadi boleh dikatakan 85 sampai 89% itu serbuk kayu. Kemudian 9% sampai 10% itu bekatul, 1% kapur. Jadi kalau misalnya di kilo itu Pak, itu perbandingannya 100 banding 10 banding 1. 100 kilo serbuk, 10 kilo bekatul, 1 kilo kapur. Kemudian kita kadang-kadang masih, kalau misalnya serbuknya kayu keras, kita masih tambahi dengan cairan EM4 ya, atau mungkin teteh tebu gitu. Itu tujuannya untuk mempercepat proses pengkomposan. Tingkat kegagalan dalam arti kan
sterilan. Ya. Apakah ada alkohol bagi kesterilan tersebut? Ya, kalau alkohol itu lebih ke arah ketika kita benih, Pak. Misalnya kita pas benih kayak gini, botolnya itu kita semprot dengan alkohol. Kalau nggak alkohol, spiritus kemudian kita bakar gitu. Itu. Jadi sterilisasinya sudah kita lakukan ketika ngopen. Jadi ketika kita benihnya ini sudah siap, kita di open itulah sterilisasi untuk mensterilkan. Opennya berapa jam? Kalau di kita 5 jam, Pak. Jadi kalau 1 jam sudah tercapai 100 derajat, kita pertahankan minimal 3 jam. Kita pertahankan. Kalau dulu sebelum kita ketemu ketel yang efektif, dulu sampai 10 jam. Karena tercapai 100 derajat dalam ruangan 4000 ini baru 6 jam baru tercapai 100 derajat, tapi sekarang sudah enggak. Jadi 1 jam sudah tercapai 100 derajat. Dengan rekayasa ketel alatnya. Bahan-bahannya apa? Kita menggunakan bahan bakar kayu, kita bisa lihat di belakang. Oke, kita pindah ke belakang, nggak ada pertanyaan ya. Ini namanya, ini proses inkubasi itu biasanya sudah dikeluarin. Ya, silakan. Pokoknya kita ke belakang sini. Nah, ini yang proses inkubasi, jadi itu budidaya miselium sudah tumbuh jamur. Kemarin kan di sana udah habis kita kirim, yang ini juga kemarin full, ini udah habis. Ya kalau beli yang ini aja boleh Pak? Apanya? Boleh gitu. Boleh, silakan. Iya, nanti yang belum tumbuh jamur juga bisa. Iya. Tapi intinya di sini itu begitu miselium full miselium pasti tumbuh jamur, pasti jebol, jamur. Nggak usah dibolongin ini tuh Pak? Ya? Dibolongin dulu nggak? Enggak, dia jebol lewat kapas. Idealnya memang ketika sudah full miselium disusun, nanti dia ini kapasnya dicabut. Seperti nanti kita lihat di sini ya, di tumbuh sebelah. Iya. Ini idealnya memang harus dicabut kapasnya sehingga tumbuhnya lebih maksimal. Jadi ini ya, kita di petani itu biasanya kita kirim yang sudah full miselium. Jarang sekali kita kirim yang masih miselium pendek atau mungkin miselium belum ada gitu, jarang sekali. Terus, mari kita lihat yang belakang sini budidaya. Jangkauannya berapa sampai cabut kapas? Kita kirim sudah full kayak tadi itu. Jadi begitu udah disusun langsung cabut. Iya, cabut. Karena nanti jarak 3 hari dia udah muncul jamur. Iya, langsung keluar jamur. Dari pembibitan ke sini itu Pak berapa lama? Ya? Dari pembibitan sampai numbuhnya Pak? Full, dari Iya. pembibitan itu kan untuk butuh full itu butuh waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Dari awal benih kan ditaburkan dari ruang tadi itu ditabur full miselium itu butuh waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Nanti 1 bulan udah full kita kirim, dicabut kapasnya 3 hari sampai 1 minggu udah keluar jamur. Gitu. Petani yang ini kan udah kirimnya udah jadi kayak gini. Udah jadi. Iya. Di sini kan jualnya bibit. Maka kalau ada pertanyaan silakan. Ini tes 6 bulan nih ya. Satu periodenya 6 bulan. Satu periodenya 6 bulan. Iya. Jadi kalau punya 1000 ini berapa kintal Pak? Satu backlog itu bisa menghasilkan rata-rata 0 paling enggak setengah kilo lah Pak. Ya. Setengah kilo satu kuli backlog. Ya, 4 on sampai 5 on. Satu Selama 6 backlog. bulan? Sama Apa sekali panen? Satu periode. Sekali panen ini beratnya rata-rata 1,5 on. Satu jamur, satu lumpur. Jadi kalau saya ngitungnya cuman di analisis pesimistis ya, analisis tipisnya itu sekitar 4 sampai 5 on satu backlog. Sehingga kalau misalnya 1000 ya 5 on kali 1000 berapa itu? Berapa hari Pak itu panennya dari panen pertama ke berikutnya? Jarak seminggu. Jadi kita cabut, seminggu kemudian tumbuh lagi. Ya, intervalnya seminggu sampai 2 minggu. Iya, bentar. Nanti kita kondisikan yang dulu ya. Oke. Nah, sahabat
sahabat-sahabat semua, ya asiknya berwisata di lereng Merapi, Sleman, Yogyakarta. Ya. Selain bisa kunjung di industri jamur, sahabat-sahabat semua juga bisa naik jeep ya, jeep wisata lereng Merapi. Nah, jeepnya ini bisa lihat ini banyak sekali jeepnya ya. So, sahabat-sahabat semua, bisa waktu-waktu silahkan ya datang ke Sleman, Yogyakarta. Lambaikan tangan semuanya. Yuk, mana suaranya? Pemda sekalian. Sekali lagi, goyang heboh yang semangat. Mana suaranya? Pemda sekalian. Ada kali kuning, negara kaliaran. Wah, jodoh. Kali jodoh. Gratis semenjak ini sekali kecil, geng. Moga-moga sehat, rezekinya lancar, geng. Timbang dananya dibalik ke bisa ditentekan awan, geng. Sabung dah, sabung. Pinggiran maksudnya. Niki Pak Lurahnya pundi niki? Pak Lurahnya pundi niki? Pundi Pak Lurahnya? Assalamualaikum Pak Lurah. Sugeng Rawo. Iki cipe sing gawa siapa? Kecil. Aja lane, kok ditip 100 nggih. Nah itu sahabat-sahabat semua ya, asiknya ngejip dengan wisata di Sanggar Tani Medan Merapi. Ada 100 peserta
Oke, sahabat MJI dan Omedi TV dimanapun berada, sekilas seperti itu ya kunjungan dari Kabupaten Kuningan terhadap industri jamur, kemudian dilanjut dengan Lavatur Merapi. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat yang lainnya. Saya Sumedi Al-Jamuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.